iman Kristen. Moralitas bagi kehidupan setiap individu ditentukan oleh agama. Nilai-nilai budaya setempat juga ditentukan oleh keadaan suatu bangsa. Dalam hal ini, bangsa Indonesia di mana Pancasila dengan falsafah dan pandangan hidupnya merupakan bagian yang penting dalam membentuk moralitas dan perilaku masyarakatnya. Filsafat yang sejati harusnya berdasarkan pada agama. Apabila filsafat tidak didasarkan pada agama dan hanya semata-mata berdasarkan akal pikir saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran secara objektif, karena yang memberikan penerangan dan putusan adalah akal pikir, sedangkan kesanggupan akal pikir terbatas. Sehingga filsafat yang berdasarkan pada akal pikir tidak akan sanggup memberi kepuasan bagi manusia. Dalam Roma 13 ayat 1-2 disebutkan bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Umat Kristen harus meyakini dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bukan berarti bahwa umat Kristen menyerahkan dirinya kepada negara, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada imannya. Ia mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara, gereja sadar bahwa agama Kristen bukanlah negara tetapi merupakan bagian dari negara, di mana agama Kristen turut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen, melainkan mengajarkan umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat dicampur adukan karena masing-masing mempunyai falsafah tersendiri. Namun, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai iman Kristen. Dalam terang pengakuan dan kepercayaan itulah setiap orang sebagai umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha bangsa dan negara untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengalaman dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian, baik itu nilai-nilai Pancasila yang sangat diyakini kebenarannya maupun nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar untuk berperilaku dan bertindak dalam penerapannya tergantung pada masing-masing individu. Apakah mau melakukannya atau tidak? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sama dengan Alkitab yang merupakan pedoman bagi seluruh umat Kristiani dalam menjalankan kehidupan rohaninya. Lalu, apakah 5 sendi utama penyusun Pancasila ini selaras dengan ajaran di dalam Alkitab? Mari kita bahas kelanjutannya. Yang pertama ada sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengatakan bahwa Tuhan itu satu atau Esa. Dan sila ini sejalan dengan perkataan Musa dalam Ulangan 6 ayat 4, yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, tertulis pada Markus 12 ayat 29. Selanjutnya adalah sila yang kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia, kita harus bersikap adil dan senantiasa memperlakukan manusia lain dengan beradab. Perintah untuk menegakkan dan mengajar keadilan ini juga ditegaskan Tuhan dalam Yesaya 56 ayat 1 dan Ulangan 16 ayat 20. Jadi, mengapa kita diperintahkan menjadi manusia yang adil? Karena Dia sendiri mencintai keadilan yang tertulis pada Ibrani 1 ayat 9. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga menekankan untuk menjaga persatuan dan perdamaian dengan seluruh rakyat Indonesia. Alkitab dalam Roma 14 ayat 19 meminta kita untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Paulus juga menasihati supaya seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengingatkan agar dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan kisah tentang Raja Salomo yang memimpin orang Israel dengan hikmat dan kebijaksanaannya yang terdapat pada 1 Raja-Raja 3 ayat 16-27. Alkitab juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hikmat kita harus memintanya kepada Allah, yaitu yang terdapat pada Yakobus 1 ayat 5. Sedangkan penyelesaian masalah dengan permusyawaratan juga beberapa kali dilakukan dalam Alkitab. Salah satunya adalah pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Para rasul telah bermusyawarah dan membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu yang terdapat pada Kisah Rasul 1 ayat 15-26. Kelima lebih ditunjukkan untuk para pemimpin agar terus menciptakan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat miskin dan rakyat kecil yang terpinggirkan. Pesan bagi para pemimpin ini juga tertulis dalam Mazmur 82 ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia tidaklah bertentangan dengan ajaran Alkitab, dan sebaliknya banyak ayat di dalam Alkitab yang selaras dengan kelima sila di Pancasila. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita menghormati Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa serta mendukung segala keputusan pemerintah yang baik. Karena ada tertulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir adalah aplikasi tentang bagaimana hubungan Pancasila dengan iman kekristenan. Pancasila adalah jiwa, pandangan hidup, serta falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Sikap mental, tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri inilah yang dimaksudkan dengan kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Umat Kristen dalam iman yang diyakininya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan moral bangsa. Karena apa yang dijabarkan oleh Pancasila mengenai nilai-nilai hidup tercermin dalam iman Kristen. Dengan demikian, iman Kristen harus menjadi pedoman bagi warga gereja dalam mengamalkan Pancasila.